Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NPM 30620560004, kelas 01, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 1, dengan dosen pengampu Ibu Lili Agustina, MPD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari Kajian Bahasa Indonesia SD 1, materi 10 kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Satu, haru biru yang salah kaprah. Dalam sebuah berita, kita sering membaca ada kalimat pelayat yang datang merasa haru biru melihat kejadian yang menyedihkan itu. Sehingga dalam bayangan kita, haru biru adalah suatu kejadian yang membuat sedih dan menyayat hati. 2. Pedestrian yang bukan pejalan kaki. Ada sebuah foto yang bagus yang dimuat di surat kabar nasional. Di bawahnya tertera warga tengah berjalan kaki di jalur pedestrian menikmati suasana kota. Namun, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, pedestrian bermakna pejalan kaki. Nah, jadi berdasarkan pengertian itu, maka orang yang berjalan di jalur khusus pejalan kaki itulah yang disebut pedestrian. 3. Pencinta dan bukan pecinta. Orang yang bercinta lazim kita kenal sebagai pecinta. Tapi tunggu dulu, ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat menyatakan pencinta sebagai bentuk yang benar. Rupanya pencinta diturunkan dari kata dasar mencinta dan bukan cinta. Hal yang sama dengan kata pecandu yang ternyata bentuk baku dari pecandu yang berarti pemadat. 4. Olahraga atau olahraga. Bentuk kesalahan lainnya yang beredar di masyarakat adalah penulisan olahraga, sebab banyak yang menulisnya sebagai olahraga. Padahal antara kata olah dan raga seharusnya tidak ada spasi. 5. Sosial media versus media sosial. Sebenarnya ini contoh yang sederhana. Penyerapan istilah asing tentu mengikuti kaidah bahasa yang jadi penyerap. Untuk konteks ini berlaku hukum DM dan MD, menerangkan, diterangkan, dan diterangkan, menerangkan. Terjemahan sosial media tentunya media sosial, bukan sosial media. 6. Antisosial. Antisosial berarti perilaku yang melawan masyarakat atau lingkungan di sekitar kita, seperti merusak, membunuh, merampok, atau perilaku licik. Bisa dibilang, antisosial merupakan bentuk gangguan kepribadian dan berkaitan dengan psikopat. 7. Apa bedanya nuansa dan suasana? Nuansa artinya variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali tentang warna, suara, kualitas, dan sebagainya. Sedangkan suasana artinya keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu. Jelas berbeda kan? Namun demikian kita masih sering mendengar penggunaan dua kata ini tumpang tindih. 8. Antri atau antre. Menurut kamu, penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat belum? Ya, cara penulisan ini juga salah dan yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya. 9. Resiko atau risiko. Masih sering menggunakan kata resiko. Mulai sekarang, ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris, risk. Kalau kita mau tahu, cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yang akibat yaitu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. 10. Pemakaian kata yang keliru makna.
Ini salah satu kata lumrah tapi salah, absen. Jangan lupa absen dulu ya. Pernah dengar kata itu? Padahal absen artinya adalah tidak hadir. Berarti jangan lupa tidak hadir dulu ya. Apakah begitu?